Hai guys, bertemu lagi di channel Retno Baraya. Kali ini Simkuring akan membawakan alur cerita film The Glass House. Sebelum menyimak ceritanya, siapkan cemilannya, seduh kopinya, ajak tetangga kumpul bareng keluarga dan duduk yang nyaman di sofa bed Anda. Mari merapat guys, kita mulai dengan hitungan, 1, 2, 3. Hai Baraya, langsung saja pada alur cerita The Glass House. Film yang bergenre kriminal, drama, dan misteri. Film The Glass House mengisahkan tentang dua anak keluarga Baker, Ruby yang berusia 16 tahun dan Red yang berusia 11 tahun. Mulanya, mereka hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Namun saat merayakan ulang tahun pernikahan, kedua orang tua mereka mengalami kecelakaan mobil dan dinyatakan tewas. The Glass House. Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua mereka dan tampaknya mereka cukup sering melakukannya. Dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan. Suatu malam, mereka kembali mencuri-curi waktu dan menghabiskan malam bersama sambil merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, Ruby kembali ke rumah dan melihat mobil polisi parkir di depan rumahnya. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Ternyata polisi datang untuk mengabarkan kalau orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil. Ruby pingsan. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah tidak bisa berbuat apa-apa. Nancy datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Mereka mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri. Nancy juga memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Red dan bertingkah seakan belum pernah bertemu. Ketika mereka mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari paman Jake. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu Ruby tidur di kamar sendiri tapi menyadari kalau jaringan internetnya sudah diputus dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi dengan Alvin. Malam itu Terry kembali mendapat ancaman dari mafia yang memberinya hutang. Ruby mencuri dengar dan mengetahui kalau Terry ternyata berniat mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Ruby berhasil menyimpan nomor itu dan bisa menghubunginya lagi sewaktu-waktu. Ruby mendapat teguran keras di sekolah karena ternyata esai yang dikerjakan Terry untuk ia kemarin adalah jiplakan. Ruby tidak bisa mengatakan kalau bukan dia yang mengerjakan esai itu, akhirnya ia hanya bisa menerima hukuman. Di rumah Terry balik menyalahkannya dan mengatakan kalau seharusnya dia harus bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan Ruby mengiyakan di dalam hati. Dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu agar bisa lepas dari keluarga itu. Dia mencoba menelepon paman Jake tapi dia sedang tidak di rumah. Dia mencuri kunci mobil Terry dan mengajak Red untuk melarikan diri malam itu.
Dia menipunya dengan mengatakan akan ada pembagian video game malam itu dan mereka akan ke sana. Dengan takut-takut Ruby mengendarai mobil Terry dan membuka bagasi lalu menerobos gerbang depan. Mereka hampir kecelakaan karena berebut mematikan musik. Mobil mereka dihentikan oleh polisi di tengah jalan yang meminta SIM dan STNK-nya. Dan menyadari kalau Terry berhasil menyusul mereka, Erin membawa Red pindah ke mobilnya sementara Terry mengemudikan mobil yang dibawa Ruby. Dan mengkonfrontasikan semuanya pas Terry. Tapi Terry balik menyalahkan Ruby dan mengatakan kalau orang tuanya mabuk-mabukan karena sikap Ruby yang liar dan membangkang. Dia juga mengancam agar Ruby tidak macam-macam. Ruby mencoba melarikan diri tapi gagal. Terry menamparnya dan Erin menyuntiknya hingga pingsan. Terry kembali mendapat ancaman malam itu dan terpaksa pergi ke bank dan mencoba mencairkan warisan Ruby dan Red tapi ditolak. Terry dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Terry karena meminjam uang dari lintah darat sementara Terry menyalahkannya karena memakai obat-obatan terlarang. Erin yang depresi akhirnya bunuh diri karena overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung dia berjalan ke kamar Ruby dan memeluknya. Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya keesokan pagi. Terry yang melihat mayat Erin langsung mencari Ruby dan Red tapi mereka menyembunyikan diri. Ruby berhasil menelepon lintah darat kemarin dengan menyamar sebagai Erin dan menyuruh mereka datang untuk menjemput uangnya. Tapi Terry berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Terry yang kelelahan akhirnya tertidur, tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi. Red lalu masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil dari tangan Terry yang tertidur karena mabuk. Terry terbangun karena Alvin datang. Dia menanyakan di mana Erin. Terry bilang ia sedang di rumah sakit. Dan anak-anak sedang kursus piano. Bersamaan dengan itu, lintah darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya pada Terry yang kebingungan. Mereka membunuh Alvin karena mencoba pergi dari sana. Lintah darat itu membawa mobil Terry dan menyadara Terry setelah membungkam mulutnya dengan plasters. Mereka ngebut dengan kecepatan tinggi tanpa mengetahui kalau Ruby telah merusak remnya dan melobangi tangkinya. Ruby dan Red berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalan. Mereka mendapat tumpangan keluar kota. Di perjalanan mereka melihat mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Red menunggu di dalam mobil. Ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi. Dia menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Red menunggu sambil membawa pistol yang diambilnya dari polisi tadi. Tapi Ruby mengemudikan mobil polisi itu dan menabrak Terry hingga tewas. Di adegan akhir ditunjukkan kalau mereka berdua ziarah ke makam orang tuanya bersama Paman Jake. Mereka akhirnya diasuh oleh Paman Jake dan tinggal di rumahnya di Chicago. Oke guys, sekian dulu alur cerita dari Simkuring. Selengkapnya agan-agan Baraya bisa tonton langsung filmnya ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Support terus channel ini ya guys, terima kasih.